Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat petani semua, kembali lagi dengan aku Eko di channel Giata Production, channelnya petani masa kini. Sekarang ini menjadi seorang petani padi haruslah pandai bukan hanya dalam pengelolaan lahan saja, tapi juga harus jeli dalam melihat peluang harga padi ketika panen raya tiba. Ini dikarenakan banyaknya varietas padi yang beredar, sehingga tidak semua jenis padi yang kita tanam menguntungkan secara ekonomis, tapi malah merugikan kita. Untuk itu, untuk menjadi seorang petani yang sukses, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Dan inilah langkah-langkah menjadi petani padi yang sukses berdasarkan pengalamanku bertani selama ini. Langkah yang pertama, kita harus menyiapkan lahan secara berkala. Proses penyiapan lahan sangat berpengaruh dalam penanaman padi. Lahan yang secara terus-menerus ditanami padi atau tanpa jeda waktu sama sekali akan menambah keasaman tanah, sehingga membuat tanah menjadi tidak subur dan membuat proses pertumbuhan padi akan terganggu dan rentan terkena hama. Yang dimaksud jeda waktu yang cukup untuk menggarap lahan adalah minimal 40 hari setelah panen. Waktu tersebut saya rasa sudah cukup untuk mengembalikan kesuburan tanah. Selain jeda waktu yang cukup untuk mengelola lahan, proses penraktoran atau pembalikan tanah ini sangat penting karena mampu meningkatkan hasil panen kita nantinya. Sawah yang penraktorannya dengan cara diluku akan jauh berbeda dengan sawah yang penraktorannya tanpa diluku. Proses luku sendiri mampu membuat unsur hara pada tanah akan menjadi lebih banyak, sehingga mampu menghasilkan 10% padi yang lebih banyak. Dan langkah berikutnya yang harus kita lakukan yaitu pilihlah varietas bibit padi yang unggul. Sebelum penyemaian bibit, sebaiknya kita harus cermat memilih bibit padi dan jenis padi apa yang harus kita tanam. Sebaiknya sobat petani memilih bibit varietas yang unggul. Bibit jenis ini artinya bibit baru yang belum pernah ditanam atau baru sekali tanam. Penggunaan bibit padi yang berulang-ulang akan menghasilkan padi yang tidak full atau terisi setengah dari malai padi. Sedangkan penggunaan bibit baru mampu meminimalisir jumlah bulir padi yang tidak terisi. Saya sudah banyak bikin video tentang review benih padi yang unggul. Silahkan sobat petani tonton videonya setelah menonton video ini. Walaupun bibit baru mempunyai kekurangan dari segi anakan, tapi bisa ditanggulangi dengan penggunaan zat penghijau daun atau pupuk daun untuk menambah anakan padi. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu tanamlah padi kurang dari 5 baris saja. Menanam padi dengan sistem tanam kurang dari 5 baris atau jejar legowo ini akan merangsang pertumbuhan padi jadi lebih baik karena kadar oksigen yang didapat lebih banyak, sehingga pertumbuhan padi akan sempurna. Tapi bukan cuma itu saja, menanam dengan metode ini akan mempermudah pemberian pupuk, dan jika terkena hama akan lebih mudah penyemprotan dan penanggulangannya. Dan untuk langkah berikutnya yaitu gunakanlah pupuk, pestisida, insektisida, dan herbisida yang tepat. Sekarang ini, penggunaan zat-zat kimia dalam kehidupan sehari-hari menjadi hal yang lumrah, begitupun di dalam dunia pertanian. Penggunaan zat-zat tersebut sangat kita andalkan demi mengantisipasi hama dan pemupukan. Walaupun mempunyai efek samping yang signifikan, penggunaan zat tersebut mampu menghasilkan padi yang cukup berkualitas. Pemupukan menggunakan urea dapat dilakukan 2 kali dalam sekali musim tanam dengan ukuran 400 kg per hektarnya. Pertama, 10-15 hari setelah tanam, dan yang kedua, 25-30 hari setelah tanam. Pemupukan menggunakan urea bisa diaplikasikan dengan mencampur pupuk SP36 atau sejenisnya.
Penggunaan pupuk ini untuk merangsang pertumbuhan akar padi sehingga padi menjadi cepat besar dan sehat. Sedangkan penggunaan pestisida dan insektisida bisa dilakukan 10 hari sekali atau seminggu sekali untuk mencegah hama. Sedangkan jika terjadi serangan hama, bisa diaplikasikan 2 kali sehari, pagi dan sore. Nah, itulah beberapa tips menjadi petani sukses sesuai pengalaman saya. Bila konten kali ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman petani yang lainnya. Aku Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan salam sukses petani Indonesia.